Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Alif rahimahullahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya mujtami'an ay qawiyyal a'dha ghayra mustarkhil fil masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya ashabuhu amamahu wa taraku dhahrahu lil malaikah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya lam yaltafit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu wara'ahu idza masya. Wa kana rubbama ta'allaqa rida'uhu bisyajari fala yaltafitu hatta yarfa'uhu alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annama yatawakka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamshi mashyan yu'rafu fihi annahu laysa bi'ajizin wala kaslan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqa'u 'aqibahu rajulani qatt. In kanu thalathatan masya bainahum wa in kanu jama'atan qaddama ba'dahum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa na'layhi bada'a bil yumna wa idza khala'a bil yusra. Wa kana idza dakhala al-masjid adkhala rijlahu al-yumna. Wa kana yuhibbu at-tayammuna fi kulli shay'in akhdhan wa 'ata'an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ma ra'aytu shay'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wala ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwalah. Inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtaris. Amin. Selalu dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada beliau dan jamaahnya cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadd ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengaji dan mengkaji di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani, nafa'anallah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang mana kita masih membahas tentang jamal suratihi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keindahan daripada gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa masyakalaha, dan apapun yang terkait hal-hal tersebut. Sehingga disifatkan juga tentang bagaimana jalannya baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa jalannya beliau adalah jalan yang cepat. Sehingga Rasulullah SAW mendahulukan para sahabat kalau jalan. Nabi itu nyuruh sahabat dulu jalan di depan. Biar apa? Kalau mereka di belakang Nabi, mereka ketinggalan. Karena jalannya Nabi cukup cepat. Jadi Rasulullah nyuruh para sahabat untuk ke depan. Tapi kalau seandainya para sahabat di depan, maka di belakangnya Rasulullah adalah gerombolan para malaikat. Nabi sengaja sahabat disuruh di depan biar belakang dapat malaikat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saking rahmatnya Nabi Muhammad SAW mikirin tempat buat para malaikat biar selalu bareng sama Nabi Muhammad SAW. Kalau udah jalan nggak noleh Nabi. Kalau kita biasanya cicilan mata, nengok kanan, nengok kiri. Apalagi sekarang banyak baliho ya, mata mana nengok baliho. Oke, Rasulullah enggak. Tidak berjalan, sambil sekali tidak noleh kanan, noleh kiri, jalan fokus ke depan. Makanya orang yang fokus itu kehidupannya berkah. Karena apa? Karena dia tahu yang mau dikerjain ini aja dulu, baru ngerjain yang lain. Nah, ini kita dapat pelajari daripada sifat jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kehidupan juga berjalan. Kita mau bilang kehidupan stuck di situ aja bukan, kehidupan tetap berjalan. Makanya kita sifatin daripada kita ambil daripada intisari kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa kita fokus melakukan sesuatu yang di depan kita. Bahkan kalau seandainya rida itu selendangnya Nabi Muhammad SAW itu nyangkut, maka para sahabat berebutan untuk mengangkat daripada rida selendangnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau jalannya cepat, sa'yan syadidan. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pakai sendal, maka dia memakai yang kanan terlebih dahulu. Nabi Muhammad kalau melepas yang kiri terlebih dahulu. Kalau masuk ke masjid juga masukkan kakinya yang kanan. Dan Nabi Muhammad yuhibbut tayammum fi kulli syai' akhdan wa ata'an. Sangat mencintai untuk mendahulukan kanan, baik itu dalam mengambil ataupun memberi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah menyimpulkan, saya tidak melihat yang lebih indah, yang lebih bagus daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari itu berjalan berotasi di atas wajahnya Nabi Muhammad. Seakan-akan matahari yang ada di wajahnya Rasulullah. Berarti seluruh jagat raya ada di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidak melihat orang yang lebih cepat jalannya daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan bumi itu dilipat, kalau Rasulullah SAW lagi jalan. Para sahabat sudah berusaha cepat
tapi Nabi lebih cepat sallallahu alaihi wasallam. Dan seakan-akan Nabi tidak seakan-akan mempercepat jalan. Seperti itu memang adanya. Tapi sahabat dulu cepat itu sampai ada yang keringetan segala macam nyusulin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah dengan tenangnya jalan, memang jalannya agak cepat. Nah, ini kami perhatikan juga pada guru kami Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Umar itu kalau jalan cepat, jalan cepat. Sampai orang kayak mau nyusulin Nabi Muhammad, jalannya agak cepat. Nanti kalau ada yang pernah mungkin ngawal Nabi Umar atau melihat jalannya Nabi Umar memang agak cepat. Contoh jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ngobrol. Bahkan Rasulullah SAW nurah, Nabi Muhammad itu cahaya, sehingga kalau beliau jalan, baik itu siang maupun malam, nggak ada bayangannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak ada bayangan, mau malam mau siang, lagi terik matahari yang panas. Kalau kita kan biasa ada bayangan, kadang-kadang ada 2, ada 3 bayangan, ada yang 10 tiba-tiba ya. Jadi ulang. Nabi Muhammad tidak ada bayangannya. Karena apa? Karena wujudnya Nabi Muhammad adalah cahaya. Dan juga wajahnya Nabi Muhammad SAW seakan-akan matahari dan rembulan. Saking bulannya wajah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Bara' bin Azib menyatakan mara itu min zimatin bihullati hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak melihat seseorang yang memakai pakaian yang merah yang lebih indah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang pakai pakaian merah itu biasanya menyala. Ada unsur tersendiri. Hampir jadi iklan gitu. Berani pakai merah corona apa dulu. Kenapa? Karena memang pakai merah itu mengundang cita rasa tersendiri. Nah, membuktikan bahwa lebih bagus daripada yang lain. Makanya para alim ulama sepakat bendera kita merah putih. Ada sir. Ternyata ada sir yang membuktikan bahwa jagat Indonesia ini merupakan jagat yang indah dan asli. Jadinya warnanya merah, putih ya, putih pakaiannya para ulama, pakaiannya orang-orang soleh. Walaupun indah dipandang mata, tapi tetap soleh. Itu termasuk daripada hikmah dibalik merah putih. Bahkan Abu Hurairah menyatakan, saya tidak melihat yang lebih indah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan matahari bersinar dari wajahnya. Wa idza dhahika yatala'la'u fil judur. Kalau Nabi senyum, Nabi tertawa, maka dinding ini kayak bergelimang mutiara. Dinding aja ikut senang kalau Nabi Muhammad SAW itu dan kalau senyum ataupun tertawa. Mengkilau. Kering kalau kering. Itu gara-gara Nabi Muhammad dan dinding aja bisa berekspresi. Wah, kita nggak bisa berekspresi sama senang kita sama Rasulullah SAW. Berarti hati kita lebih keras daripada dinding. Bahkan disebutkan oleh Ummu Ma'bad, ajmalun nas min ba'id wa ahlahu wa ahsanahu min ba'id. Kalau dari jauh indah banget dipandang Nabi Muhammad SAW. Dan paling manis, paling cakep kalau udah dekat. Semuanya indah, mau jalan di jauh dari dekat semuanya cakep. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Sumrah bahwa beliau melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam yang terang benderang, di malam yang bulan purnama. Maka Rasulullah memakai pakaian merah. Maka sahabat ini melihat membandingkan antara bulan sama Nabi. Lebih cakep mana, lebih indah mana. Padahal huwa ini ahsan minal ghurab. Dan pasti kata beliaunya, udah gue yakinin bahwa Nabi lebih indah daripada bulan purnama.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ditanya juga kepada Bara bin Azib bahwa awajhu kasih, apakah wajahnya Nabi Muhammad SAW ini seperti pedang yang tegas? La bal mithlal qamar. Enggak, akan tetapi wajahnya Nabi Muhammad SAW itu seperti rembulan yang teduh, yang enak dipandang. Kalau makan kita tak berhenti. Ada yang pernah lihat rembulan enggak? Kalau bulan pas lagi tanggal 13, 14, 15 pertengahan daripada bulan Hijriah, bulan Qamariyah, biasanya kita melihat bulan benar-benar terang benderang. Itu enak gitu ya. Kayak orang ada juga bahasa honeymoon. Dan pasar pun dulu ada lagunya. Bulan. Iya. Tidak terlalu perhatian ya, karena udah banyak lampu-lampu. Zaman dulu kan ibaratnya listrik nggak ada, jadi orang melihat bulan itu ya indah, sumber penerangan. Makanya sahabat begitu nyifatin lebih terang lagi, lebih indah Nabi itu ya. Batasnya batas itu. Bahkan launuhu azhar Sallallahu Alaihi Wasallam, memang kulitnya itu cerah. Muhammad SAW. Walam yakun bil asmar, bukan kecoklatan. Wala bisyadidil layat, juga bukan putih yang pucat, tapi cerah kulitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak klinik, gak skincare, tapi cerah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disifatkan oleh pamannya beliau, wa afiyat yustasqalamamu biwajhihi himalal yatama ismatan lil arabi. Dan yang putih, yang indah, yang mana diharapkan hujan dengan wajahnya. Diharapkan hujan dengan wajahnya. Pelindung bagi anak-anak yatim dan juga penjaga bagi kaum janda. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang nyebutin syair ini pamannya, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Dan subhanallah, Nabi lagi kirhana. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi tidak mengingkari ketika ada yang menyebutkan baik-baik ini di hadapan beliau. Jadi kalau ini juga dalil buat kita, khususnya pecinta sholawat, pecinta abjad, bahwa ketika disebutkan syair di hadapan Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak mengingkari syair tersebut. Tapi Nabi nggak boleh nyebutin syair. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Nabi nggak boleh nyebutin syair. Padahal bahasa Arab yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW merupakan marja'iyah syawahid bagi bahasa Arab seluruhnya. Al-Quran itu sebagai syawahid. Makanya kalau kita belajar nahwu, syawahid itu kalau enggak qaulul Arab, kalau enggak Al-Quran. Dua itu aja. Hadis enggak dipakai, Saudara. Hadis enggak dipakai. Kenapa hadis enggak dipakai? Karena juga banyak perawi hadis biasanya ajami. Banyak orang-orang bukan orang Arab asli. Tapi lisanul Arab, orang-orang Arab berbahasa Arab, dan syair-syair yang dipakai itu bukan syair yang baru, tapi zaman-zaman yang sangat zaman, bahkan di zaman kakek-kakeknya begitu. Awal-awal pembentukan daripada bahasa Arab sendiri. Nah, subhanallah disampaikan daripada abiyat ini, Nabi Muhammad tidak mengingkari, tidak menolak. Nabi Muhammad malahan iqrar. Maksudnya Nabi Muhammad tidak mengingkari, berarti Nabi Muhammad iqrar, menetapkan hal tersebut. Ini pujian, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai tawassul. Kalau seandainya terjadi qahat, terjadi daripada kekeringan, kemarau panjang, maka orang-orang Mekah itu cukup memandang wajahnya Rasulullah berharap hujan. Kalau disebutkan namanya baginda Nabi Muhammad, maka akan turun hujan. Maka tak bakal kekeringan. Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ini dipakai sama orang jahiliyah. Orang-orang yang belum beriman sama Nabi Muhammad melihat Nabi Muhammad, mereka tahu bakal turun hujan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa anwarahum lam yasifu wasifun illa syabbahu bil qamar lailatul badr. Ya. Nah, ini baginda Nabi Muhammad SAW paling bagus wajahnya, paling cahaya wajahnya, dan tidak ada orang yang dapat menyifatkan kecuali mereka semuanya mentasbih menyerupakan Nabi Muhammad dengan rembulan. Cuma batasnya cuma itu, Ustaz tadi ngomong bahwa yang waktu itu belum ada listrik, jadi batasnya itu. Batasnya mereka untuk menyifatkan dengan rembulan. Bahkan di sini juga disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta Aminul Mustafa lil khairiyat uqadau ilbat zayalahul ghamam, bahwa Nabi Muhammad adalah amin, orang yang dapat dipercaya, Mustafa yang terpilih, lil khairiyat kepada kebaikan. Beliau mengajak qadau ilbat seperti sinar daripada rembulan, zayalahul ghamam yang mana diseling-selingi daripada awan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam abiyat ka'anna masira min fiddah rijal sya'ab, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putih gemerlap dan rambutnya itu terurai. Wajah malih, Nabi Muhammad itu wajahnya enak dipandang dan mughasab, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ibadillah umukan la yunsabilatul wa la ilal basar. Nah, ini sifat lehernya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lehernya beliau itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Ma dhahara min ulumihi lisyamsi wa riyah fa'annahu ibriku fiddatin musyarratin dahaban yatala'la'u fi bayadil fiddah wa fi humratit dahab. Kalau seandainya terlihat daripada sisi lehernya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau kita kan begini ketutup, nah ini yang terbuka itu seakan-akan kendi ataupun teko yang dikelas dengan perak, saking putihnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan seakan-akan tersinari dengan emas. Kalau kita kan melihat ibaratnya kalau orang dulu nyipatin leher itu kayak apa nih? Kayak teko itu ada leher. Ya ta'ala fi bayadil fiddah wa fi humratil dhahab. Warnanya itu kayak emas, kadang-kadang kayak perak. Saking indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lembut dan terlihat indah. Dan juga dadanya Nabi Muhammad SAW itu lapang dan enggak buncit perutnya Rasulullah. Kalau sekarang itu kebanyakan buncit. Kalmir'ah fi istiwa'iha, kayak cermin, kayak kaca. Wakal damar fi bayadih sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu punya talatubukan. Talatubukan itu 3 baris. Kalau sekarang kita 6 pack ya. 3 bagi 2 ya, jadi 6 pack. Itu sudah perutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawatul izar min hawahidah. Salah satunya itu ketutupan dengan izar, dengan sarung. Bahkan beberapa orang menyimpulkan bahwa seakan-akan perutnya Rasulullah itu kertas yang tersusun. Indahnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari beberapa kitab juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, "Isma' wa ati ya ibn Tahir al-Bikri al-Batul," ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menyebutkan tentang sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sifat-sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi seandainya Nabi Muhammad membawakan cerita nabi-nabi yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu itu semuanya mereka menceritakan tentang baginda Rasulullah. Semua nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan orang-orang ahli kitab mereka tahu betul tentang Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang kami berikan kitab, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lebih paham tentang baginda Rasulullah sebagaimana mereka paham tentang anak-anak mereka. Tahu detail mereka tentang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena disebutin saja. Sahibul imamah, sahibul na'lain, mau pakai dua sendal, mau pakai imamah Nabi Muhammad, yang mana rambutnya yang rapi, apa namanya, keningnya yang luas, dan juga alis-alisnya yang indah, bulu matanya yang lentik, hidungnya yang mancung, orang Arab. Sebutin semua tentang sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rihul misik yang fahminhu, kalau Nabi Muhammad lewat itu bau daripada bau misik, uangnya misik seakan-akan tersebar orang selaman Rasulullah, beda sama orang tak selaman Nabi. Ketahuan, kepala anak aja ketahuan, ini anak kepalanya dipegang sama Nabi apa kagak? Ketahuan, kenapa? Karena bau misik yang menempel dari tangannya baginda Rasulullah. Sampai itu semuanya disifatkan di dalam kitab-kitab dan terdahulu. Gala Ibnu Al-Athir wa sahih fi sifat jawabi sallallahu alaihi wasallam annaha sawadir min ghairi gar. Ini kesimpulannya, bahwa yang sahih, kalau sahih itu muqabil rubah batin. Sahih yang paling benar, yang benar. Bukan yang paling benar, kalau yang paling benar berarti ada yang benar. Yang benar berarti selain itu salah. Yang benar di dalam sifat jawabnya Nabi Muhammad SAW, jawab daripada sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW, annaha sawabil min ghairi garar, bahwa Nabi Muhammad adalah kesempurnaan yang tanpa tandingan. Sempurna tanpa tandingan. Gimana itu? Itu udah mentok. Makanya Sahibul Burdah mengungkapkan, fa inna fadala Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natiqun bi fami, bahwa keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa lahu haddun, enggak ada definisinya, enggak ada batasannya. Maka orang-orang yang mau menyifatkan Rasulullah bakal sulit, bakal kaku semuanya. Mau disifatin sama apa? Paling mentok sama rembulan, paling mentok. Di zamannya itu, kita sekarang yang paling top apa? Udah mentok, nggak bisa lagi. Karena apa? Karena sifat kita yang bakal menyifatkan Rasulullah itu terbatas. Sedangkan kemuliaannya bagi Rasulullah tanpa batas. Logika kita ada batas, tapi kemuliaan yang dimiliki Nabi Muhammad tanpa batas Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW kalau memandang ke arah cermin, kalau ngaca, alhamdulillah alladzi sawwa qalbi fa adalah wa karrama surata wajhi fa hasanaha wa ja'alani minal muslimin. Ini doa-doanya Nabi Muhammad SAW. Beliau mandang bukan kepedean. Ada kalau kita baru memiliki dari jerawat. Nabi Muhammad puji kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ciptaan terhadap diriku ini dengan sebaik-baik penciptaan, dan telah memuliakan daripada gambaran wajahku ini dan membaguskan dan menjadikanku daripada kalangan orang muslim. Dan Nabi Muhammad menyatakan bahwa beliau paling mirip dengan Nabi Ibrahim, paling mirip dengan Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini diantara tanda kenabian bahwa
ma baina katifaihi alamah. Di antara daripada dua punya Nabi Muhammad SAW itu ada apa? Ada tanda kenabian. Wa huwa mimma yali mangkibahul aiman. Di sebelah sini ya, sebelah kanannya Nabi Muhammad SAW di bawahnya. Fihi syamatun sauda tanribu ila sufrah. Seakan-akan ada tanda kayak kalau kita tanda lahir, tanda lahir biasanya kayak lalat, kayak lalat ngumpul gitu, tapi seakan-akan kuning-kuningan. Tanda daripada tanda kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haulaha sya'arat mutawaliyah. Pinggirannya juga ada kayak bulu-bulu kecil. Anaha min urfi faras. Seakan-akan kayak jambul poninya kuda. Wa kana khatamuhu sallallahu alaihi wasallam uddatan hamra mithla baydatil hamamah. Dan juga tanda kenabiannya Nabi Muhammad itu kayak lenjar, kayak daging. Daging yang mana warnanya kemerah-merahan kayak pinggirnya burung merpati. Wa an Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu ja'a Salman Al-Farisi. Ini cerita Salman Al-Farisi. Ini cerita Salman Al-Farisi. Beliau ini yang membuktikan bahwa kenabiannya Nabi Muhammad tertulis di kitab-kitab yang tertentu. Bahkan Salman ini dulunya Majusi. Tinggalnya di kota Jai aslinya, di daerah Persia. Dan subhanallah Salman Al-Farisi ini merupakan orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia termasuk sahabat yang umurnya agak tua, agak tua. Kenapa? Karena perjalanan hidupnya panjang. Salman ini dia tadinya seorang majusi yang selalu berkhidmat terhadap api. Karena orang majusi itu nyembahnya api. Kayak kalau kita sekarang manggilnya Zoroaster, ada sembahan api. Walhasil bapaknya Salman ini nggak ngasih Salman untuk keluar sama sekali, untuk bergaul sama dunia luar. Sampai-sampai Salman ini melihat ibadahnya kaum Nasrani yang di gereja. Melihat ibadahnya kaum Nasrani, Salman kagum. Kenapa ya nyanyi-nyanyi ya, bareng, ada paduan suara dan sebagainya. Salman kagum, kok ibadah bareng enak nih. Akhirnya suatu hari sampai abahnya ini tahu bahwa Salman ini terpikir sama agama Nasrani. Dirantai sama bapaknya. Sampai bapaknya mati. Sampai bapaknya Salman mati. Akhirnya Salman melepaskan diri. Wa subhanallah ikut daripada agama Nasrani. Ibadah ikut agama Nasrani. Subhanallah ketemu dengan pemukanya agama Nasrani. Ketemu sama pemuka agama Nasrani, ternyata pemukanya ini tukang harat, pembohong. Dia ini membohongin jamaahnya, suruh sedekah atau duitnya pakai. Akhirnya ini kaum begitu udah tahunya pas dia meninggal diceritain sama Salman sama jamaah gereja. Disampaikan ini pendeta ini nyuruh kita ngumpulin harta, tapi hartanya pakai dia. Akhirnya nggak dikumpulin tuh pendeta, begitu mati disalib sama jamaah gereja. Subhanallah. Akhirnya Salman mendapatkan seorang guru penggantinya daripada pendeta yang perakbal tadi, yang salib tadi. Penggantinya pendeta yang masya Allah mengikuti benar-benar agama daripada ahli kitab, sampai akhir umurnya ditanya sama Salman, ini gue mesti berguru kemana nih? Wahai guru, saya harus guru kemana nih? Ini pergi ke satu tempat di daerah Irak, di Mosul, berguru di sana. Itu masih ada seorang pendeta yang memegang benar agama daripada agama Injil itu. Pergi nemuin berguru, subhanallah, ngikutin sampai akhir umurnya juga berguru. Kata dia, ya wahai guru, kata dia, anak mesti berguru sama siapa lagi? Ini pindah ke Nusaybin, daerah Turki. Jadi perjalanan Salman ini cukup jauh dari Iran ke Irak
ke Turki, nyari tentang bagaimana pedoman daripada izin. Wah subhanallah, sampai ketemu guru yang terakhir. Guru yang terakhir ini akhirnya dia menyatakan kepada Salman, wahai Salman, kayaknya sudah dekat nih tanda-tanda bakal datang seorang sang nabi membawa ajaran dan agama daripada Ibrahim alaihissalam. Kalau dia terbit dari kota Makkah dan hijrah ke Madinah, kau ikutlah kepada dia. Itulah agama yang sebenarnya agama diturunkan oleh Allah, penyempurna seluruh agama. Akhirnya subhanallah, Salman ini pengen berguru sama Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Salman udah agak menjadi bisnismen, udah agak kaya, dia ada sapi, ada kambingnya segala macam. Subhanallah, dia ditipu kan, katanya kalau dia ini nanti bakal dibawa ke Madinah. Ternyata enggak. Ternyata dia ditipu, walhasil hartanya ini hilang semua, dia jadi budak. Dia dibeli sama seseorang. Tapi subhanallah, karena Allah melihat bagaimana kesungguhan hati Salman ini dibeli sama ponakan daripada orang yang akhirnya membeli budak Salman ini. Dibawa ke Madinah. Akhirnya nyampe juga Salman ke kota Madinah. Kota Madinah. Salman udah tahu, dengar kabar bahwa ada orang datang dari Mekah. Ini tuannya Salman cerita sama Salman, ada orang dari Mekah. Ini Yahudi. Ini Yahudi nih, tuannya Salman ini Yahudi. Ada orang datang dari Mekah, ngaku-ngaku seorang nabi. Gemeteran Salman. Benar katanya, dia ketemu sama Rasulullah SAW. Seluruh yang dia udah baca, udah pelajarin, semuanya ada di dalam Injil. Akhirnya subhanallah, begitu Salman kalau Rasulullah melewati dekat rumah tuannya ini, Salman naik ke atas pohon rumah. Tuannya tahu nih, tuannya gahar, ditinju pohon rumah. Sampai Salman jatuh. Taunya Salman disakitin dulu sama tuannya, gara-gara mau ikut Nabi Muhammad SAW. Akhirnya subhanallah, satu kejadian, Salman punya korban ngasih kepada Rasulullah SAW. Salman ngepres Nabi, ngasih ke Nabi, bawain. Ini apa? Kata Salman, kata baginda Nabi, ini apa? Kata Salman, ini sodako. Kata Nabi, ini anak-anakku sodako. Kita nggak makan sedekah. Ini tanda Nabi yang akhirnya tuh beberapa hari lagi Salman datang lagi, bawa kurma lagi. Bilang apa? Ini hadiah. Sama Nabi langsung manggil para sahabat, ayo kita makan bersama. Ada hadiah. Wah, tanda kenabian itu. Tinggal satu lagi ya. Dia mau melihat tanda kenabian yang dilarang. Akhirnya begitu Rasulullah lagi ngobrol di satu jenazah, dia ikutan pengen melihat. Nabi tahu nih, Salman mau melihat tanda-tanda yang dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Agak disingkap oleh Rasulullah. Begitu kelihatan Salman kaget. Ini semua yang disebutkan dalam Injil benar ada pada Nabi Muhammad SAW. Langsung dia Nabi Muhammad bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Begitu duduk sama Rasulullah, Salman ngobrol sama Nabi, tapi nggak bisa ngobrol karena apa? Aja nih, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya dipanggil Yahudi suruh terjemahin tentang omongannya Salman. Akhirnya dia ceritain perjalanan kehidupan dia tadi gimana. Tapi ini Yahudi kesal sama Rasulullah. Rahasia ini ceritanya lucu. Ini Yahudi kesal sama Nabi. Terjemahin ini salah-salahin sama dia. Disalah-salahin. Begitu disalah-salahin, Nabi ngeliatin aja kan. Begitu ngeliatin, tapi Nabi dibisikin sama Jibril. Ada Jibril di samping Rasulullah SAW yang ngasih tahu.
Dan Nabi enggak, kayaknya gini ceritanya, kayaknya gini. Beberapa kali terbantahkan gitu omongan Yahudi. Di Yahudi akhirnya pegel. Ngapain Muhammad ini cerita ini suruh anda terjemahin kalau itu tidak tahu dari Nabi tahu dari. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhirnya Salman juga mengakui tentang kenabiannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman dengan baginda Rasulullah melalui perjalanan yang sangat panjang dan menjadi salah satu orang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan melalui Salman juga terbit daripada kaum sufi yang disebut sebagai ahlus sufa. Salman ini menjadi salah satu penghuni ahlus sufa, saking dekatnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sampai nyatakan Salman minna ahlul bait. Salman ini termasuk keluarga kami, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Juga pada diri Salman turun ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynahum anhum. Ini turun ayat di dalam surat Al-Kahfi tentang Rasulullah disuruh duduk sama Rasulullah. Dan Rasulullah Allah sebutkan salah satu organ tubuhnya, wala ta'du aynaka, jangan kau berpaling dari mereka sendiri. Allah yang nyuruh Rasulullah untuk memperhatikan mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang punya duduk di majlis duduk di Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Wala ta'du aynaka. Ini keetikan nggak ada tandingannya. Allah merintahin Nabi Muhammad untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang selalu duduk di majelis taklim. Ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberkahi dengan kehidupan kita, umur kita, rezeki kita, segala yang kita upayakan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi. ليس محتاجا
الله وسلم شهادة هربات في الدين والدنيا والآخرة دافئة كل شهر جالبة كيف لنا ولأحبابنا ولوالدينا مشايخنا والقالب والأبي ولن يحكم الله الله يتقدم برحمن في رسول الجنة ولا حد الدين محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Kepada